Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Merita. Kakak merupakan seorang mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai konsep pecahan. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu pecahan, sebuah contoh terlebih dahulu, yaitu terdapat satu buah biskuit. Biskuit ini akan kakak potong menjadi dua bagian yang akan kakak berikan kepada dua teman kakak. Maka, berapa bagian yang akan didapat masing-masing teman kakak? Nah, masing-masing teman kakak akan mendapat setengah bagian dari biskuit tersebut, atau dapat ditulis dengan 1/2. Lalu, apa sih pecahan itu? Nah, dalam contoh tadi, 1/2 merupakan pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti contoh tadi, yaitu 1/2. Maka, bilangan 1 adalah pembilang dan bilangan 2 adalah penyebut. Nah, 1 disebut sebagai pembilang karena 1 merupakan bagian yang dibilang dari keseluruhan bagian yang sama. Kemudian, 2 disebut sebagai penyebut karena 2 merupakan seluruh bagian yang disebut pada pembagian tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 3, yaitu pecahan sebagai pembagian, kemudian yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, yang pertama, pecahan sebagai pembagian. Contohnya yaitu 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 dapat ditulis menjadi 2/4. Kemudian, bentuk yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Nah, contohnya yaitu terdapat 5 apel hijau dan 7 apel merah. Jika kita bandingkan apel hijau berbanding apel merah, yaitu 5/7, sehingga dapat ditulis menjadi 5/7. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, contohnya, pada gambar persegi tersebut telah dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dan terdapat bagian yang berwarna hijau sebanyak 3 bagian. Sehingga bagian tersebut dapat dinyatakan dalam pecahan 3/4. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Kakak sudah memiliki gambar lingkaran. Nah, pada gambar lingkaran ini telah dibagi menjadi 8 bagian dan terdapat 2 bagian yang berwarna hijau. Sehingga bagian tersebut dapat dinyatakan dalam pecahan 2/8. 2 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk pecahan, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Pecahan ada 6, yaitu yang pertama pecahan senilai, kemudian pecahan paling sederhana, kemudian ada pecahan campuran, lalu pecahan senama, pecahan desimal, dan yang terakhir yaitu pecahan persen. Yang pertama yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, 1/2 senilai dengan 2/4. Hal ini dikarenakan 2/4 didapat dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pada pecahan 1/2 dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dikalikan 2. Dapat kita lihat yaitu 1 dikali 2 dan 2 dikali 2, hasilnya yaitu 2/4.
Jenis yang kedua yaitu pecahan paling sederhana. Pecahan paling sederhana adalah pecahan yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, 5/7. Pecahan ini adalah pecahan yang paling sederhana karena kedua bilangan tersebut tidak mempunyai faktor pembagi lagi. Selanjutnya ada pecahan senama. Pecahan senama adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contohnya, 1/5, 2/5, 4/5. Nah, ketiga pecahan ini dikatakan senama karena memiliki penyebut yang sama yaitu 5. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran /adalah pecahan yang didapat karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, pada pecahan 7/2 akan diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bilangan 7 jika dibagi 2, maka hasilnya yaitu 3 sisa 1. Maka pecahan campurannya yaitu 3 1/2. 2 sebagai angka pembagi, kemudian 3 sebagai hasil dari pembagian, dan 1 sebagai sisa. Kemudian yang kelima ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Contohnya yaitu pada pecahan 4/10 dapat ditulis menjadi 0,4. Kemudian pada pecahan 7/100 dapat ditulis menjadi 0,07. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa jika penyebutnya 10, maka bentuk desimalnya yaitu ada satu angka di belakang koma. Dan jika penyebutnya 100, maka bentuk desimalnya yaitu ada 2 angka di belakang koma. Dan jenis pecahan yang terakhir yaitu pecahan persen. Pecahan persen adalah semua pecahan dengan penyebut 100 dan ditandai dengan lambang persen. Contohnya yaitu 2/100 dapat ditulis menjadi 2%. Kemudian 30/100 ditulis menjadi 30%. Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan belajar mengenai pecahan? Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Kakak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.